Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Rahmawati, kelas 3A Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pengertian: dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, misalnya untuk memberi bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, membayar biaya transportasi, membayar hutang, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan diterima kembali dan uang yang diterima tersebut dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional selanjutnya. Dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja working capital. Konsep modal kerja yang pertama ada konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto, gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif, itu pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang harus segera dilunasi. Yang terakhir atau yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasar pada fungsi dana yang dipergunakan untuk memperoleh pendapatan. Pentingnya manajemen modal kerja. Aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal. Manajer keuangan dan anggota perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, harga saham perusahaan. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Jenis modal kerja ada dua. Yang pertama ada modal kerja permanen, itu isinya ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua ada modal kerja variabel, itu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Kebijakan modal kerja. Yang pertama kebijakan konservatif. Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan modal kerja yang ketiga, kebijakan moderat. Kebijakan moderat ini mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif sekaligus agresif. Menentukan kebijakan modal kerja. Yang pertama ada metode keterikatan dana. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, maka besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Di sini ada contoh soal perhitungan modal kerja dengan metode keterikatan dana. Itu ada PT Jaya Jaya memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Jika ditetapkan kas minimal 450.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah, di sini caranya periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari dan ditambah kas minimal. Periodenya ada 24 hari dikali dengan pengeluaran kas setiap hari itu 3.235.000 dan ditambah kas minimal 450.000. Jadi hasilnya 78.090.000. Jadi kebutuhan modal kerja PT Jaya Jaya adalah 78.090.000. Contoh soal yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Berikut adalah posisi kas, piutang, persediaan PT Berlian. Jika penjualan pada tahun 2017 adalah sebesar 25 juta, hitunglah perputaran modal kerja pada tahun 2017. Jika pada tahun 2018 penjualan diperkirakan naik menjadi 35 juta, berapakah kebutuhan modal kerjanya? Yang pertama, langkah pertama menghitung elemen-elemen pembentuk modal kerja perputaran kas. Di sini ada menghitung tentang penjualan dan rata-rata kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Langkah kedua, menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Di sini ada kas, piutang, persediaan. Dari perhitungan di atas dapat didapatkan periode terikatnya elemen modal kerjanya sebesar 24 hari, sehingga perputaran modal kerja asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi 360 dibagi 24 sama dengan hasil 15. Yang B, estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2018 adalah 35 juta dibagi 15 sama dengan 2.333.33 rupiah.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.